Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Neng Sani Masliah dengan NIM 2402692. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum minggu kemarin, yaitu mengenai gelombang berdiri. Selanjutnya, kita ke rumus masalah. Yang pertama, bagaimana cara menentukan panjang gelombang. Yang kedua, bagaimana cara menentukan nilai cepat lambat gelombang menggunakan metode statik dan grafik. Yang ketiga, bagaimana hubungan cepat lambat gelombang pada tali dengan massa jenis tali. Yang keempat, bagaimana hubungan cepat lambat gelombang pada tali dengan tegangan tali. Yang kelima, bagaimana terjadinya gelombang stasioner pada kawat. Yang keenam, bagaimana pengaruh medan magnet terhadap simpangan. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh medan magnet terhadap simpangan jika posisinya dimiringkan. Yang kedelapan, bagaimana pengaruh massa jenis terhadap simpangan. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh besar arus terhadap simpangan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengetahui cara menentukan panjang gelombang. Yang kedua, mengetahui cara menentukan nilai cepat lambat gelombang menggunakan metode statik dan grafik. Yang ketiga, menentukan hubungan cepat lambat gelombang pada tali dengan massa jenis tali. Yang keempat, menentukan hubungan cepat lambat gelombang pada tali dengan menggunakan tali dengan tegangan tali. Yang kelima, mengetahui terjadinya gelombang stasioner pada kawat. Yang keenam, mengetahui pengaruh medan magnet terhadap simpangan. Yang ketujuh, mengetahui pengaruh medan magnet terhadap simpangan jika posisinya dimiringkan. Yang kedelapan, mengetahui pengaruh massa jenis terhadap simpangan. Dan yang terakhir, mengetahui pengaruh besar arus terhadap simpangan. Kesimpulan yang bisa didapat, yang pertama, panjang gelombang dapat ditentukan dengan percobaan hukum Melde dengan menggunakan rumus lambda sama dengan 2L. Yang kedua, nilai cepat lambat gelombang dapat ditentukan dengan metode statik, rumus, dan metode grafik, nilai gradien pada grafik. Yang ketiga, hubungan cepat lambat tali dengan massa persatuan panjang tali yaitu berbanding terbalik. Yang keempat, hubungan cepat lambat dengan tegangan tali yaitu berbanding lurus. Yang kelima, gelombang stasioner terbentuk dari pertemuan gelombang datang dan gelombang pantul pada kawat. Yang keenam, medan magnet semakin dekat dengan dawai, maka simpangannya semakin besar. Yang ketujuh, arah medan magnet simpangan selalu tegak lurus terhadap arah medan magnet. Yang kedelapan, massa jenis berbanding terbalik dengan besar simpangan. Dan yang terakhir, arus listrik berbanding lurus dengan besar simpangan. Didapatkan hasil data dari percobaan yaitu berdasarkan tabel data tersebut didapatkan nilai panjang gelombang menggunakan formula lambda sama dengan 2L. Nilai cepat lambat gelombang menggunakan metode statik didapatkan menggunakan formula V sama dengan lambda F. Lambda frekuensi. Nilai cepat lambat menunjukkan hubungan berbanding lurus dengan nilai panjang gelombangnya. Grafik ini menunjukkan hubungan antara 1/F dan lambda diperoleh dengan mengubah persamaan yang semula V sama dengan lambda dikali F menjadi V sama dengan lambda per 1/F. Untuk melihat hubungannya dengan metode grafik, terlihat bahwa semakin besar nilai 1/F, frekuensi semakin besar, maka nilai lambda, panjang gelombang semakin kecil. Dari persamaan V sama dengan lambda per 1/F, nilai cepat lambat berbanding dengan kemiringan garis pada grafik. Jika garisnya semakin curam, maka cepat lambat gradiennya semakin besar. Untuk nilai cepat lambat yang diperoleh berdasarkan grafik yaitu sebesar 1,8019 meter per second. Selanjutnya yaitu hubungan frekuensi dengan cepat lambat. Hubungan frekuensi dengan cepat lambat yaitu berbanding lurus.
Ketika frekuensi semakin besar, nilai cepat lambat akan semakin besar, begitupun sebaliknya. Dan didapatkan hasil grafiknya. Berdasarkan grafik terlihat bahwa pada rentang tegangan rendah, peningkatan tegangan berbanding lurus dengan peningkatan cepat lambat. Namun setelah mencapai nilai tegangan tertentu, laju peningkatan cepat lambat mulai menurun. Hal ini selaras dengan teori gelombang pada tali, yang menyatakan bahwa cepat lambat gelombang pada tali berbanding lurus dengan akar kuadrat dari perbandingan tegangan tali dengan massa jenis tali. Selanjutnya, nilai massa persatuan panjang tali berbanding terbalik dengan nilai cepat lambatnya. Semakin besar massa persatuan panjang tali, maka akan semakin kecil nilai cepat lambatnya. Dan didapatkan grafiknya. Secara umum, peningkatan massa jenis linear cenderung menurunkan cepat lambat gelombang, di mana semakin besar massa jenisnya, semakin lambat pula gelombang pada tali. Namun, pada rentang nilai massa jenis tertentu, cepat lambat justru meningkat tajam. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor lain yang mempengaruhi cepat lambat selain massa jenis tali, seperti tegangan tali atau karakteristik dari tali itu sendiri. Selanjutnya, pada percobaan sonometer, ketika gelombang datang dan gelombang pantul berpadu, maka disitulah akan terbentuk gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Adanya medan magnet apabila disimpan pada kawat, maka akan mempengaruhi arah simpangannya. Arah simpangan gelombang akan tegak lurus terhadap arah arus medan magnet. Semakin besar massa persatuan panjang pada tali, maka simpangannya akan semakin kecil. Selanjutnya ini ada pengaruh besar arus terhadap simpangan. Hubungan besar arus terhadap simpangan berbanding lurus, yaitu semakin besar nilai arusnya, semakin besar juga nilai simpangannya. Namun, nilai tegangannya tetap konstan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.